sejahtera dalam kasih Kristus bagi pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Dan di hari ini kembali lagi kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelum kita hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kudus, di saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib Tuhan dan mau bilang banyak terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kalau kedapatan kami masih hidup sampai di detik saat ini, itu karena kasih dan anugerah-Mu yang masih Engkau berlakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, sudah patut sebagai umat kepunyaan-Mu, kami harus terus menaikkan ungkapan syukur kami, terima kasih kami yang tak habis-habisnya kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Dan di kesempatan ini Tuhan, kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami minta Roh Kudus Allah bekerja dalam setiap hati pribadi kami, supaya firman yang hendak kami baca, firman yang akan kami renungkan, itu terus menjadi petunjuk bagi setiap kehidupan pribadi keluarga kami, supaya ketika kami hidup di atas dunia ini, kami hidup dan kami berjalan seturut dengan petunjuk dan arah dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkatilah kami, karena kami sekalian telah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-40 dengan perikop pembacaan Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, tema yang hendak mengantarkan kita di hari ini berkata, Roh Kudus menuntun setiap orang taat kepada Allah. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kata taat dimaknai sebagai kepatuhan, kesetiaan, tapi pun juga kesalehan. Memang harus diakui bahwa untuk mencapai suatu tujuan, seseorang membutuhkan ketaatan dalam kehidupannya. Bahkan dalam urusan perkantoran, organisasi, ataupun juga yayasan, membutuhkan kesetiaan dari para pendiri, dari setiap pengurus, bahkan pun juga staf yang bekerja di tempat itu, agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih oleh karena ketaatan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Nah, istilah taat dalam perikop ini berkaitan dengan berpegang pada kebenaran Allah. Nah, ketaatan ini juga ada dalam kehidupan para rasul-rasul Kristus. Yang dimana kita lihat dari bacaan kita di saat ini, ketika para rasul ini mereka ditangkap, mereka diadili karena nama Yesus. Pada situasi yang terpuruk saat itu, mereka tetap hidup dalam kebenaran Allah. Mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran Allah. Walaupun pada saat itu mereka terancam akan dibunuh, bahkan pun juga nyawa mereka menjadi taruhannya. Tetapi itu tidak mematahkan tekad dan semangat mereka untuk terus mewartakan akan kebenaran Injil Yesus Kristus itu. Karena mereka percaya dalam situasi yang sulit, yang pada saat itu mereka rasakan, Allah lewat Roh Kudus-Nya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka, tapi pun juga dalam gumul mereka pada saat itu. Nah, ini terlihat ketika Allah memakai
Gamaliel untuk memujuk mahkamah agama untuk dapat mempertimbangkan kembali segala keputusan yang akan mereka ambil bagi para rasul-rasul pada saat itu. Dan Gamaliel atas argumennya dia menjelaskan kepada mereka bahwa jikalau gerakan yang mereka lakukan itu berasal dari manusia, cepat atau lambat, pasti semuanya itu akan lenyap. Tetapi jika apa yang mereka lakukan ini berasal dari Allah, siapapun dia tidak akan mampu melenyapkan apa yang telah Allah rencanakan dalam kehidupan para rasul-rasul ini. Dan sesungguhnya inilah pekerjaan Roh Kudus yang telah menguasai Gamaliel yang adalah seorang ahli Taurat yang pada saat itu sangat dihormati di kalangannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, di sini nampak bahwa Roh Kudus Allah bekerja dalam diri setiap orang. Roh Kudus Allah menuntun untuk dapat melakukan kebaikan dan bukan kejahatan. Oleh sebab itu, mari kita beri diri pribadi kita, keluarga kita dikuasai oleh Roh Kudus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pribadi, tapi pun juga keluarga-keluarga Kristen di tengah-tengah persoalan dan kenyataan hidup yang sulit yang terkadang melilit keberadaan kehidupan kita. Memang tak dapat dipungkiri bahwa ketika kita ada dalam persoalan yang sangat berat, kadang kita meragukan penyertaan Allah dalam hidup kita, apalagi ketika kita berhadapan dengan ancaman yang cukup besar. Mungkin saja kita memilih taat kepada manusia dengan cara bungkam sebagai bentuk kompromi kita. Namun satu hal yang perlu diketahui dan diingat bagi kita sekalian adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan yang kekal. Tetapi orang yang cari aman dan berkhianat kepada Tuhan, pada akhirnya mereka akan binasa. Karena itu, tetaplah berpegang pada kebenaran firman Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai saya, Bapak Ibu kita sekalian, dalam situasi apapun. Dan Roh Kudus Allah akan tetap menolong kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kiranya Roh Kudus Allah memampukan kita supaya apa yang telah kita dengarkan lewat kebenaran firman ini kita mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saya mengajak kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena di hari ini kembali lagi kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Baiklah Roh Kudus Allah menolong kami supaya setiap pribadi keluarga kami dimampukan untuk dapat mempraktikkan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terlebih lagi Tuhan, ajarilah kami supaya ketika kami menjalani hari-hari hidup kami dapat memberi diri-diri kami dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus Allah. Karena kami percaya bahwa ketika kami memberi diri-diri kami dikuasai oleh Roh Kudus Allah, apapun persoalan kami, apapun yang kami temui dalam kehidupan kami, semua itu mampu kami lewati karena Engkau ada di pihak kami. Sebab itu Tuhan Yesus, hidup dan kehidupan kami, keluarga kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Inilah kami dengan seluruh doa kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan kami. Kami telah berdoa. Amin. Demikianlah Renungan Taburai Injil di saat ini. Saksikan terus Renungan Taburai Injil setiap saatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.